Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Balik lagi dengan Kang Dian Hasimin di sini. Kali ini Kang Dian Hasimin mau berkeluh kesah, guys. Mau berkeluh kesah mengenai apa sih makna hidup ini gitu loh. Karena hidup ini jika kita pikir-pikir, jika kita bayangkan, ternyata hidup ini tidak semudah yang orang-orang lain bayangkan. Kenapa? Ketika kita posisi di bawah, kita selalu melihat ingin berada di atas. Kemudian ketika kita berada posisi di atas, kita akan melihat lagi ke lebih atas lagi. Jadi gak akan pernah ada habisnya, gak akan ada pernah rasa syukurnya gitu. Apa yang kita miliki, apa yang kita sudah dapatkan, apa yang sudah kita istilahnya udah kita nikmatin, tetap aja masih aja merasa kita ini masih kurang, kita ini masih belum cukup. Ketika kita lihat orang lain yang memiliki lebih banyak lagi daripada kita, ada rasa dalam hati itu, kok mereka bisa sih ya, kok mereka bisa sih ya mendapatkan hal seperti itu. Itu kalau kita pikirkan gak pernah ada cukupnya, ya kan? Tapi kalau kita pikirkan lagi, yang di bawah kita, kok bisa sih ya kan? Mereka itu hidup dengan sederhana gitu kan? Sementara kita yang berkecukupan masih beranggapan bahwa kita masih belum cukup. Itu dia sifatnya manusia. Ambil contoh lah, bukan orang lain, diri sendiri. Saya diri sendiri ya kan. Saya ya, di usia muda seperti ini sudah bisa menikmati apa yang Allah kasih kepada saya. Tetap aja dalam hati kecil saya ngerasa, kok orang lain bisa lebih besar lagi, orang lain bisa lebih banyak lagi, orang lain bisa lebih ini lagi, itu lagi. Gak ada rasa kata cukup gitu loh, gak ada rasa kata bersyukur. Kenapa gitu loh? Apakah kurang melimpah? Apakah kurang ya kan yang Allah kasih kepada saya? Saya kadang bingung, kenapa ada rasa di hati saya seperti itu? Walaupun saya sadar hal itu tidak baik, ya, tidak baik banget untuk kita.
Karena kalau misalkan kita terus-terusan melihat ke atas, melihat ke atas, melihat ke atas, tanpa harus kita melihat ke bawah, nah Anda mungkin kita bisa celaka nantinya. Apapun kita inginkan harus ada, ya kan? Gak peduli itu ngutang, ya kan? Gak peduli itu minjem, ya kan? Gak peduli itu minjem sama rentenir, minjem sama apa, kayak gitu kan? Kalau orang yang udah dibutakan matanya itu, dibutakan oleh hawa nafsu yang benar-benar mereka inginkan, Masya Allah. Jadi mungkin memang manusia itu ditakdirkan untuk hal yang tidak cukup dan tidak cukup terus, ya kan? Allah jadikan ujian kepada manusia itu harta, ya kan? Tahta, ya kan? Kedudukan dan lainnya, ya kan? Contoh, ya kan? Harta. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, ya kan? Bukan semata-mata untuk apa? Ya untuk kita nikmatin juga sebetulnya. Tapi ingat, jangan cuma kita nikmatin aja apa yang kita miliki. Karena kalau kita cuma nikmatin tapi kita nggak bersyukur, tapi kita nggak beribadah sama Allah, sia-sia. Karena apa? Jangan sampai harta di dunia ini itu hanya dijadikan sebagai umpan untuk kita menjadi lebih jauh sama Allah. Kita harus berpikir, Allah berikan kita secukupnya ini, ada apa? Apakah kita memang diberikan secukupnya atau lebih ini untuk berbagi lagi kepada orang lain, ya kan? Atau kita untuk bersedekah, atau untuk membantu orang lain? Kita harus pikirkan. Karena ada satu cerita, orang dia tuh miskin banget, ya kan? Dia miskin banget. Dia hanya punya satu harta dia, yaitu cuma dia punya tali, ya kan? Dia cuma punya tali doang, katanya dia itu, nggak lebih dari itu. Kemudian dia ketemu nih sama orang yang benar-benar kaya banget. Nah, orang kaya ini penasaran, ada apa sih di kuburan itu? Ada apa sih ketika kita udah mati itu? Ada apa sih ketika kita dikubur, ya kan? Nah, si orang yang punya tali tadi ketemu sama orang kaya ini, dan orang kaya bilang, "Hei kamu mau uang nggak? Kamu mau harta nggak? Aku berikan harta kepada kamu, asal kamu mau dikubur, ya kan? Asal kamu mau tahu dalam kubur itu seperti apa, ya kan?" Nah itu orang kayanya itu bilang, "Ya udah, kamu coba dikubur di situ, kamu nanti cari tahu ada apa di kuburan itu, ya kan?" Nah orang yang tadi punya tali itu senang tuh. Oh, ya udah siap deh kalau kayak gitu. Saya mau coba, ya kan? Saya mau dikubur, ya kan? Asal mendapatkan uang atau harta itu. Oke. Kemudian yang punya tali itu dikubur lah, ya kan? Dikubur. Nah, setelah dikubur, baru masuk kuburan, itu malaikat yang nanya itu dalam kubur udah nanya sama yang punya tali itu. Ya nanya biasa lah, ya kan? Siapa nama kamu, siapa Tuhan kamu, ya kan, dan sebagainya. Nah, terus bagian lah ditanya mengenai harta. Kamu punya harta apa aja? Terus yang punya tali itu cuma bilang, saya cuma punya harta tali ini aja, ya kan? Terus ditanya lagi, tali itu dari mana? Dijawab sama yang punya tali itu, terus tali itu digunakan untuk apa? Dijawab lagi, ya kan? Sampai terus, ya kan? 3 hari itu malaikat itu nggak kelar-kelar nanya masalah tali aja, ya kan? Akhirnya kan yang punya tali itu pusing, bingung, ya kan? Gila ya, ampun banget, saya cuma punya tali satu aja 3 hari nggak kelar-kelar ditanya sama malaikat.
Apalagi saya punya harta banyak, bisa beratus-ratus tahun mungkin saya ditanya sama malaikat, ya kan, diapakan duit saya itu kan, dari apa harta saya, digunakan untuk apa harta saya. Akhirnya dia bangun lah. Nah, dia ngasih tahu, ya kan, saya nggak mau harta itu. Bangun dia, kemudian dia bilang ke orang kaya, saya nggak mau harta itu, saya nggak mau, ambil aja. Saya nggak mau jadi orang kaya lagi, saya nggak mau punya harta banyak. Akhirnya kan yang punya harta itu kan bingung, kenapa kamu nggak mau? Ya kan? Saya pusing sekali, kata yang punya tali itu. Pusing banget. Saya cuma punya tali doang satu, ya kan. Ditanya sama malaikat 3 hari nggak kelar-kelar itu masalah tali. Apalagi saya punya harta banyak, katanya. Nah, kan orang kaya itu kan langsung bingung, ya kan. Gimana dengan saya segala macam. Nah, dari situlah poinnya yang harus kita ambil adalah percuma harta kita banyak, percuma kita memiliki segalanya, tapi kalau kita nggak berbagi, kalau kita nggak gunakan harta kita untuk jalan yang benar, di jalan Allah, di jalan membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang tidak mampu, ya kan? Jadi mungkin atau harusnya, ya kan, ketika kita punya harta, berikanlah zakatnya kepada orang yang tidak mampu, ya kan? Jangan kita makan sendiri. Bantulah pondok pesantren, bantulah para kiai, bantulah para ulama untuk berdakwah mereka, ya kan? Insya Allah barokah. Apa yang kita miliki, insya Allah barokah. Karena memang betul, segala sesuatunya kita membutuhkan uang, membutuhkan harta. Jangankan apa-apa, ya kan? Kita meninggal pun kita butuh harta. Ya kan? Kalau kita nggak punya harta meninggal, ya kan, orang lain mana ada yang mau bantuin kita, ya kan? Kita harus tahlil, harus segala macam, harus bayar inilah itulah buat meninggal, ya kan? Makanya segala sesuatu yang butuh harta. Coba ingat, ketika kita harta sudah punya, segalanya sudah punya, jangan sampai lupa untuk bersedekah, ya kan? Ya guys. Ya mungkin keluh kesah ini yang saya khawatirkan adalah Allah tuh sedang menguji saya, ya kan? Allah menguji saya dengan apa yang saya ingin kepada Allah. Allah berikan semuanya, tetapi saya tidak bisa menggunakan harta yang saya punya ini untuk di jalan Allah. Masya Allah, jangan sampai seperti itu, ya Allah. Mudah-mudahan saya diberikan harta, diberikan yang kecukupan ini, amanah, sehingga bisa berbagi, sehingga bisa, ya intinya itu bisa di jalan yang benar lah, gitu kan. Karena saya itu, ya kan, pagi saya nonton satu channel YouTube. Dia itu dari awalnya nggak punya apa-apa, ya kan. Tiba-tiba sampai dia bisa beli mobil mewah, rumah mewah, harga miliaran rupiah, gitu kan. Di situ saya berpikir, gitu kan. Ketika kita sungguh-sungguh dalam bekerja, ketika kita sungguh-sungguh dalam keinginan kita, pasti selalu ada jalan. Gak mungkin gak ada, pasti selalu ada jalan. Jadi jangan pernah kalian itu khawatir, jangan pernah kalian itu bingung dengan keadaan kalian. Teruslah kalian beribadah, bersyukur, mohon kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki dari segala macam penjuru, dari segala macam istilahnya itu dari berbagai macam lah, gitu kan. Bukakanlah pintu rezeki untuk kita. Ya mungkin kalau sekarang kita belum dikabulkan doanya, ya kita tunggu, tapi kita ingat-ingat, ya kan. Kenapa doa kita belum dikabulkan? Ada yang salah nggak dengan kita? Ada yang salah nggak dengan cara berdoa kita? Kalau misalkan ada yang salah dengan cara berdoa kita, nah coba kita perbaikin. Harus seperti apa, ya kan? Mungkin kita ibadahnya belum benar, ya kan?
sholatnya belum benar ya kan. Saya nggak ngomong diri saya benar ya, enggak. Ini nasihat untuk diri saya pribadi juga. Ya kan kita nggak semuanya apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan terkabul juga, enggak ya kan. Cuma memang kebetulan dan alhamdulillahnya ya adalah saya itu berkecukupan lah, lumayan lah buat makan segala macam ada lah gitu kan. Cuma maksud saya ya kita masih terus berdoa ya kan, minta pada Allah ya kan, agar tujuannya semoga Allah mudahkan segala sesuatunya, Allah mudahkan segala keinginan kita ya kan guys. Jangan lupa terus berdoa guys. Dan terus mengenai masalah kehidupan, saya sering berpikir seperti ini. Saya sekarang kondisi di atas, kondisi benar-benar berada di titik yang nyaman, berada di posisi yang benar-benar istilahnya yang orang lain damba-dambakan. Tapi saya selalu berpikir, seandainya Allah cabut apa yang saya miliki, apa yang saya punya ya kan, akan seperti apa hidup saya ya kan? Akan seperti apa dunia saya gitu. Saya selalu berpikir seperti itu setiap hari ya kan. Orang banyak uang itu bukannya nggak ada pikiran, enggak, bukannya seneng, malah dia pusing ya kan. Ya Allah, saya punya uang segini ya kan, bagaimana nanti kalau misalkan saya udah nggak punya uang? Ya Allah, saya punya harta sebanyak ini, bagaimana nanti kalau saya udah nggak punya harta ya Allah? Ya kan? Terus ya kan, makanya bukannya seneng. Jadi orang yang punya itu bukannya orang seneng, ya kan? Tapi memang senang, bersyukur, ya bersyukur. Cuman ada dalam diri kita itu rasa khawatir ya kan. Ketika kita berada di atas, kemudian kita akan berada di bawah lagi perputaran itu ya kan. Ya kan memang hidup itu adalah seperti roda mobil, berputar ya kan. Tapi mungkin roda mobil pun ketika dia di atas, ketika dia di bawah ya kan, ketika kita benar menjalankannya, ya mungkin roda mobil itu akan terus-terusan seperti itu. Misalkan kita posisi di atas ya kan, tapi kita nggak nyaman, posisi di bawah tapi kita nyaman ya kan, atau mungkin sedang ya, kayak seperti itu ya kan. Jadi kalau misalkan kita terus-terusan lalai ya kan, kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya mungkin akan terus-terusan seperti itu, akan terus-terusan ngerasa gelisah, akan terus-terusan ngerasa bagaimana kalau saya nanti jatuh miskin, bagaimana kalau saya nanti nggak punya apa-apa, bagaimana kalau misalkan nanti saya A, B, C dan A dan seterusnya gitu kan. Banyak banget pikiran seperti itu. Tapi kalau kita pikirkan lagi ya guys, mungkin dari sekarang kita tuh harus berpikir bagaimana cara kita ngelola apa yang sudah kita miliki ya kan. Misalkan sekarang saya berbisnis A ya kan, kita fokus satu bisnis ini. Ketika kita satu bisnis ini udah berhasil, udah bisa menghasilkan sesuatu, cobalah investasi dengan hal-hal yang menurut kita itu bagus gitu kan. Ya, contohnya kita beli lahan ya kan, beli apalah yang istilahnya bener-bener nanti ketika misalkan kita kondisi sulit, kita masih punya investasi gitu loh guys. Jadi saya sekarang ini sedang berpikir ya, bagaimana caranya ketika apa yang saya miliki ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga gitu kan. Jangan sampai hanya bermanfaat untuk diri saya pribadi atau untuk keluarga saya aja. Saya ingin semuanya, keluarga saya, saudara-saudara saya, tetangga saya, mereka bisa menikmati apa yang saya miliki gitu loh guys. Karena percuma kalau saya hanya menikmati sendiri doang, nggak ada manfaatnya, nggak ada istilahnya, nggak ada bagusnya gitu.
Jadi saya itu selalu berpikir seperti itu. Saya ingin mereka itu bisa menikmatin apa yang saya nikmatin juga. Jadi kalaupun misalkan nanti harta saya dihisap, ya kan, ketika saya meninggal nanti harta saya dihisap, harta saya ditanyain, ya kan, digunakan untuk apa, ya mungkin saya bisa menjawab sedikit gitu kan. Oh, saya gunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu kan. Walaupun mungkin nggak tahu ya istilahnya keterima atau enggaknya amal ibadah kita ya, wallahu a'lam gitu kan. Tapi kita tetap berusaha, ya kan. Seperti halnya kalau kita sholat, ya kan, ulama-ulama bilang kalau kita sholat, ya kan, terus kita selalu beranggapan bahwa sholat kita nggak diterima, sholat kita nggak diterima, ya itu susah. Kita beranggapan aja ya kita udah menjalankan kewajiban, ya kan. Urusan diterima atau enggaknya itu urusan Allah, ya kan. Urusan dicatat atau enggak itu urusan Allah. Yang penting kita udah melakukan kewajiban. Jangan sampai karena misalkan kita sholatnya tidak khusyuk, tidak apa, ya kita pikir ya sholatnya nggak diterima, amal ibadah nggak usah, ya kan. Jadi manusia itu, ya kan, jangan selalu memikirkan pahala, ya kan. Seandainya gitu kan, manusia itu tidak dikasih tahu, ya kan, ada neraka atau ada surga, apakah mereka tetap mau ibadah? Ya? Allah itu tidak butuh kita, Allah tidak butuh kita. Yang butuh itu kita sama Allah. Kita butuh Allah. Allah itu tidak peduli kita mau masuk surga, mau masuk neraka, kita udah ada jalannya sendiri, ya kan? Tapi kalau kita ingin jalan yang lurus, jalan yang benar, ya kita harus ikutin perintah Allah, ya kan? Perintah Rasul, ya kan? Harus seperti apa hidup ini, ya kan? Jalannya seperti apa? Jangan seenaknya sendiri gitu kan. Waktunya ibadah ya ibadah, ya. Waktunya main ya main, waktunya kerja ya kerja. Insya Allah semuanya beribadah. Karena kerja pun ya ibadah juga, ya kan? Main pun kalau kita ingat sama Allah ya beribadah juga sama, gitu loh. Ya, jadi begitu guys. Saya bukan nyeramahin, saya bukan orang alim, saya bukan orang benar, ya kan. Tapi saya ingin berkeluh kesah, ya kan. Apa yang saya pernah tahu, apa yang saya rasakan gitu kan, ya semuanya seperti itu gitu loh guys. Jadi untuk kalian yang masih di bawah, untuk kalian yang masih belum cukup, untuk kalian yang masih belum merasa oh saya belum punya apa-apa gitu kan, tenang aja, kalian bersabar aja, kalian sabar, ya kan? Berdoa terus. Suatu saat kalian akan ngerasain apa yang namanya kehidupan. Apa artinya kehidupan, kalian akan rasain. Jadi kalian jangan patah semangat, kalian jangan misalnya jangan stop di situ aja. Udah, kalian jalan aja, kalian nikmatin, kalian syukurin apa yang kalian jalani sekarang. Itulah yang akan kalian dapatkan nantinya. Jadi semakin kita bersyukur, semakin kita ditambah. Sama seperti sedekah, sama seperti kita berinfak, ya kan. Kita ngasih 1, dibalasnya 10, ya kan? Bukan kita kasih 1 hilang 1, bukan. Kita kasih 1 tapi dapat 10, seperti itu gitu. Kita kasih 100.000, ya insya Allah kita dapat 1 juta gitu kan. Tapi memang benar secara nalar saya pernah ngerasain seperti itu. Allah itu maha adil, Allah itu maha sekali, Allah itu maha yang mempunyai semuanya, ya kan. Jadi kalian tinggal doa sama Allah, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala urusan saya, mudahkanlah segala urusan keluarga saya, berikanlah selalu kemudahan, gampangkanlah segala sesuatunya agar kita bisa menjalani hidup dengan indah.
dia yakin jualan dia akan habis gitu kan. Coba kalau seandainya dia nggak yakin, saya bawa kerupuk banyak gimana kalau saya nggak laku, ya kan, males saja. Enggak, tapi kalau dia yakin, ya kan, dia tawakal sama Allah, ya kan, dia jualan, ya kan, keliling-keliling, ya kan. Bayangkan kalau ada orang yang bawa ini lemari itu, ya kan, panggu-panggu lemari pinggir jalan kayak gitu kan, yang segitu gedenya dia panggu jalan, ya, dia bopong sendiri kayak gitu, ya kan, dia jalan jauh segala macam. Kalau dia nggak yakin, ya nggak ada ininya istilahnya, nggak akan ada kayak gitulah istilahnya. Makanya kita dalam diri kita harus yakinkan bahwa kita bisa, kita mampu, ya kan, segala sesuatunya pasti akan jadi yang terbaik untuk kita, gitu guys. Oke guys, saya lagi di perjalanan mau OTW ke Bogor Puncak, mau melihat proyek di sana. Mudah-mudahan bermanfaat juga guys proyeknya ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan dimudahkan segala sesuatunya guys. Karena untuk kehidupan lebih baik lagi, untuk masa depan gitu guys. Oke, ya mungkin cukup sekian dulu dari Kang Dian Hasimin. Cerita kali ini, cerita pagi ini, nasihat pagi ini khususnya untuk diri saya pribadi, ya kan, umumnya untuk semua yang nonton. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Jangan patah semangat, terus berjuang, terus ikhtiar, terus berdoa. Oke. Baik, kalau kayak gitu jangan lupa subscribe, like and share video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.